Ya, selamat sore Pak Handi. Kami dari kelompok otomasi Dilan, Joshua, dan Tanone akan mendemokan mengenai Smart Park project kami. Em, jadi seperti yang bisa dilihat, rangkaiannya adalah seperti ini, dan kami menggunakan 1, 2, 3, 4, ada 6 buah input digital dan 2 input analog. Kemudian outputnya kami simulasikan ke bentuk LED lampu. Kita ganti ke lampu karena ketidakmampuan dan keterbatasan kami. Kemudian kami akan mendemonstrasikan. Jadi untuk sensor analognya kita menggunakan LDR dan juga sensor tanah atau soil moisture sensor. Kemudian sensor yang digital ini adalah berupa switch dan push button. Switch ini switch 1 dan 2 itu sebagai tombol start dan stopnya. Kemudian push button 1, 2, 3, 4, push button 1 sampai 4 itu sebagai untuk mensimulasikan itu lapangan parkir otomatis. Kemudian outputnya diambil dari sini. Outputnya menggunakan pembagi tegangan, jadi kita memasukkan tegangan 24 volt, kemudian kita turunkan menggunakan resistor sehingga menjadi 5 volt dan 3 volt untuk menyalakan LED ini. Oke, kita mulai saja demonya. Nah, ini supply sudah menyala, kemudian ya supply 24 volt sudah menyala. Kemudian tombol start ditekan, tombol start sudah menyala, stop dimatikan. Kemudian tombol start sudah ditekan. Kemudian kita akan melihat untuk input analog yang pertama, yaitu LDR. LDR ini mengukur intensitas cahaya yang masuk. Jadi kalau seandainya cahaya itu gelap, maka dia akan seperti ini ya. Saya tutup, LED ini akan menyala. Ini cuma sebagai indikator saja, dan dia akan mengirim sinyal ke input PLC. Ini LDR ini bersifat kebalikan dari pendeteksi cahaya. Jadi ini mendeteksi kegelapan, ketidakadaan cahaya. Jadi jika dia gelap, maka nilai tegangannya akan besar. Sementara jika dia terang seperti ini, maka nilai tegangannya akan kecil. Jika dia terang, maka nilai tahanannya akan kecil. Kemudian kita lanjut ke DHT. DHT ini dia mengukur kelembapan dari tanah. Jadi kami sudah mengambil sampel tanah ini, kemudian alat garpu dari DHT sensor tanah ini kami masukkan ke dalam tanah, kami tancapkan ke dalam tanah, dan kemudian kami mengambil output analog dari DHT tersebut dan memasukkannya ke input analog PLC, input kedua analog PLC. Jadi sekilas untuk sensor DHT ini dia berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan tanah. Jika tanah itu dalam keadaan kering, maka resistansinya dia akan besar, nilai resistansinya akan besar, sehingga dia akan memberikan sinyal berupa tegangan yang nilainya tinggi. Sementara jika tanah ini basah, maka dia resistansinya akan menjadi rendah, dan tegangan ini dia akan mengirimkan sinyal tegangan rendah ke PLC. Nah,
untuk apa DHT ini? Jadi ini mengukur suhu dan kelembapan tanah. Jadi kalau seandainya dia di bawah kelembapan tertentu atau tanah ini kering, maka sensor ini akan memberikan informasi kalau untuk input digital. Untuk input digital ada di sini di bagian dekat input PLC menggunakan switch dan push button. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, push switch ini adalah start dan stop. Jadi jika ditekan ini maka program akan berjalan, keseluruhan program akan berjalan. Sementara stop button ini jika ditekan maka dia akan menghentikan semua program yang ini, berfungsi sebagai layaknya emergency stop. Kemudian switch yang pertama ini switch push button yang pertama ini berfungsi untuk mensimulasikan lapangan parkir. Ini adalah simulasi dari sensor tiket. Jadi sensor tiket yang ketika kita datang, kita memencet tombol, lalu ada tiket yang keluar dari mesin otomatis. Ini adalah sensornya. Kita simulasikan dengan menggunakan switch. Kemudian switch yang kedua, push button yang kedua, ini adalah sensor cahaya. Sensor cahaya untuk mendeteksi adanya mobil atau kendaraan. Ini alamatnya untuk sensor tiket tadi I0.2, kalau yang ini I0.3. Kemudian untuk sensor yang ini, yang push button ketiga, dia itu adalah tombol input dari pembayaran layanan parkir. Jadi ada tempat pembayaran otomatis, dan ketika sistem mendeteksi bahwa pembayaran sudah diterima dan masuk, dia akan menyala, memberikan sinyal digital 1. Jadi dia akan menyala. Ini diwakili oleh push button ketiga. Inputnya adalah I0.4. Benar. Kemudian I0.4, dan untuk push button yang terakhir ini untuk mewakili sensor cahaya. Sensor cahaya untuk mendeteksi kendaraan yang akan keluar, mobil atau sepeda motor. Ketika dia lewat, maka akan terdeteksi oleh sensor cahaya dan dia akan aktif. Kita mewakili juga dengan push button, dan ketika ditekan dia juga akan menyala. Lalu untuk bagian output, berikutnya saya akan menjelaskan tentang postnya saya. Ya, kemudian saya akan tunjukkan demonya. Kita langsung saja mendemokan. Jadi untuk pertama-tama tombol start itu ditekan, dan dia ini sepertinya tidak menyala. Oke, kita lanjut. Kemudian sistem sudah menyala. Lalu kita akan meninjau untuk LDR. Jadi LDR ini dia akan masuk ke input analog PLC. Ini memberikan data berupa intensitas cahaya yang masuk. Jadi jika gelap, dia akan memberikan indikasi cahaya gelap. Jika dia terang, dia akan memberikan indikasi cahaya terang. Nah, nanti dia dari LDR ini dia akan menyalakan lampu. Dia akan menyalakan lampu yang paling pertama, yang ini. Tetapi sepertinya juga tidak menyala. Oke, kemudian kita lanjut ke THT atau alat pengukur kelembapan. Nah, jadi sensor ini akan mengukur kelembapan dari tanah, dan dia akan memberikan kisaran nilai
dia akan mengukur suhu dari tanah ini, dan dia akan memberikan sinyal ke input PLC. Kemudian jika nilai suhu yang terukur oleh sensor berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, maka dia akan memerintahkan motor sprinkler untuk bekerja. Jadi sprinkler air atau penyiram air itu akan menyala, dibagi oleh indikator lampu nomor 3, lampu yang ini. Tetapi sepertinya juga tidak menyala. Kemudian cara kerja sprinkler ini juga tadi, jika dia di kisaran 25 derajat sampai 35 derajat Celcius, dia akan menyala selama 15 detik, dan kemudian dia akan mati lagi. Lalu dia akan berhenti selama 15 detik. Kemudian setelah 15 detik itu, jika dia kembali mendeteksi suhu di kisaran 25 sampai 35, maka dia akan menyala kembali. Lalu dia juga bisa bekerja jika suhu yang dideteksi oleh DHT ini lebih dari 35 derajat. Jika suhu yang dideteksi lebih dari 35 derajat Celcius, maka timer ini akan menyala. PLC akan memerintahkan sprinkler untuk menyala 25 derajat Celcius jika suhu tanah yang dideteksi oleh sensor tanah ini terregistrasi lebih dari 35 derajat Celcius, maka si PLC ini akan memerintahkan sprinkler untuk menyalakan motor sprinkler selama 20 detik. Jadi lebih lama, durasi menyalanya lebih lama dibandingkan dengan suhu 25 sampai 35 derajat. Kemudian dia akan mematikan sprinkler, cooldown lagi selama 15 detik. Ya, sprinkler tidak akan menyala selama 15 detik sampai suhu terdeteksi dalam dua kisaran yang tadi. Kemudian berikutnya adalah simulasi dari lapangan sistem parkir otomatis. Sistem parkir otomatis ini cara kerjanya adalah dengan menggunakan push button untuk mensimulasikan kendaraan yang melintas. Jadi pertama-tama ada mobil atau kendaraan seperti sepeda motor, dia akan masuk, kemudian dia akan mengenai sensor cahaya. Sensor cahaya ini akan menyala. Memberikan sinyal input ke PLC. Kemudian program akan mendeteksi bahwa sensor cahaya menyala. Kemudian jika pengemudi kendaraan menekan tombol atau mengarahkan jarinya ke sensor inframerah, maka tiket akan keluar, dan kemudian sensor inframerah itu akan melaporkan input, akan memberikan input 1 ke PLC. Jika PLC mendeteksi bahwa sensor inframerah tadi yang ditekan oleh driver menyala dan juga sensor cahaya menyala, maka pintu palang masuk atau motor palang pintu masuk akan bekerja, digerakkan oleh PLC, dan motor palang pintu masuk itu akan menyala, ditunjukkan oleh lampu nomor 2. Ini Q0.0, Q0.1, ditunjukkan oleh Q0.1. Tapi sepertinya seperti yang Anda lihat masih belum bisa bekerja ya. Oke.
Sayang sekali. Kemudian kendaraan sudah masuk dan kendaraan parkir. Kemudian apa yang terjadi saat kendaraan akan keluar dari lapangan parkir? Maka mobil dia akan bergerak ke arah pintu keluar. Kemudian saat mobil atau sepeda motor itu sudah persis di depan portal keluar, dia akan terkena lagi oleh sensor cahaya. Sensor cahaya mendeteksi bahwa mobil ada kendaraan di depan pintu keluar. Dia akan aktif memberikan sinyal ke PLC. Lalu kemudian pengemudi mobil, pemilik mobil yang sudah memarkirkan mobil, dia akan melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan secara otomatis. Jadi pengemudi hanya perlu memberikan uang masuk ke dalam sistem vending machine. Vending machine itu dia akan ketika sudah terverifikasi bahwa pembayaran sudah sesuai dengan ketentuan, maka vending machine itu akan memberikan input 1 ke PLC. Jika program PLC mendeteksi kalau sensor cahaya dan juga sinyal dari vending machine itu menyala bersamaan, maka motor palang pintu keluar akan bekerja, palang pintu keluar akan terbuka, dan mobil bisa bergerak keluar. PLC akan memerintahkan motor palang pintu keluar untuk membuka. Motor palang pintu keluar ditunjukkan oleh lampu nomor 4 atau Q0.3, tapi sepertinya ini juga tidak menyala. Oke, kemudian ini ada juga sisa 2 sistem lagi, yaitu yang sistem ketiga adalah air mancur otomatis. Air mancur otomatis ini dia akan menyala secara terus-menerus. Jadi jika tombol start push button ditekan, maka si air mancur ini akan langsung menyala. Air mancur diwakili oleh lampu nomor 5 Q0.4 yang saat ini juga tidak menyala. Sistem air mancur ini akan menyala selama kurang lebih puluhan menit. Dia akan menyala selama 20 detik. Lalu kemudian air mancur sudah menyala selama 20 detik. Di program PLC dia akan mengaktifkan timer. Timer akan menghitung selama 30 detik. Saat itu air mancur tidak aktif, air mancur akan mati. Dia akan mati selama 30 detik. Setelah 30 detik selesai, dia akan kembali aktif lagi, dan dia akan kembali aktif selama 20 detik lagi. Kemudian untuk yang terakhir, program yang terakhir adalah sistem lampu kolam. Sistem lampu kolam ini bekerja pada malam hari. Jadi dia sampai di situ saja. Ada 5 parameter, ada 3 sistem yang kami punya, yaitu adalah sistem lampu jalan, lampu taman otomatis menggunakan LDR, kemudian penyiram tanam otomatis, penyiram tanaman string project. Baiklah, itu saja yang bisa saya demonstrasikan. Sekian dari proyek kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.